kucing. Loh kamu kok malah pergi? Hai, kamu jangan sedih dong, Rara. Kamu siapa? Aku akan membawamu ke tempat yang bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Siap? Siap, percaya. Halo sahabat, kembali lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Wow, sahabat di sini luar biasa semangatnya. Sahabat, penasaran gak sih kelanjutan cerita tentang Rara dan Peri Cahaya? Penasaran? Wah, ya udah langsung aja kita dengerin ya ceritanya dari Kak Maulana yang judulnya Rara dan Sekolah Hewan Ajaib. Ini dia. Alkisah, di pagi yang cerah di halaman sekolah, Rara seorang anak yang penuh rasa keinginan tahu yang tinggi sekali. Ia sedang menyantap bekal yang ia bawa dari rumah. Tiba-tiba ia mendengar ada suara lirih dari seekor kucing. Rara yang penasaran mendekati dan menemui seekor kucing kecil yang sedang lemah dan kelaparan. Dengan niat baiknya, Rara memberikan bekalnya kepada sang kucing. Tapi sang kucing bukannya mendekat, melainkan malah menjauh. Rara pun kebingungan dan sedih. Suara apa itu ya? Oh, kucing. Sini. Sepertinya kamu kelaparan ya. Sini makan makananku agar kamu kenyang dan gak lapar lagi. Loh kamu kok malah pergi? Dan seketika tiba-tiba keajaiban datang. Bunga-bunga di taman tiba-tiba bercahaya. Dan muncullah sosok peri bernama Peri Cahaya. Peri Cahaya menjelaskan kepada Rara bahwasanya menyayangi hewan tidak hanya cukup dengan niat, tapi harus dengan cara yang baik. Hai, kamu jangan sedih dong, Rara. Tadi aku sudah melihat kamu berbaik hati kan sama kucing itu. Loh kamu siapa? Apakah kamu peri? Iya, aku Peri dan namaku adalah Peri Cahaya. Aku cuma bisa dilihat oleh manusia-manusia yang baik hatinya dan peduli kepada hewan kayak kamu gitu, Ra. Wah, aku mau bantu kucing itu. Tapi kenapa dia pergi, Peri? Lalu Rara diajak ke tempat yang istimewa, yaitu Sekolah Hewan Ajaib. Kalau gitu, ikut aku ya. Aku akan membawamu ke tempat yang bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Siap? Siap, percaya. Kita terbang ya. Ya. Pegangan yang kencang. Apakah aku sedang bermimpi bertemu peri dan diajak terbang? Enggak, tidak
Rara, kamu tidak sedang bermimpi. Ini adalah dunia ajaib yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berhati baik dan peduli kayak kamu. Hah? Jadi ini beneran? Aku benar-benar terbang. Ayo Rara, kita terbang lagi ke sana. Ayo. Di malam tadi aku mimpi indah sekali bertemu peri cantik Pak Bidadari bergaun putih bawa tongkat yang amat sakti ku diajak pergi terbang tinggi sekali melayang-layang di awan-awan la 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 aku bisa terbang menari-nari menyanyi-nyanyi na aku bagai peri gembira tertawa bermain di angkasa kesana kemari sesuka hati ke atas ke bawah kemana aku suka bercanda tak henti bersama peri sungguh indahnya ku terbang tinggi menembus awan serta pelangi ini rasanya ku terbang lagi tapi sayangnya hanya mimpi. Tapi Peri, kenapa tadi kucingnya malah pergi? Aku kan hanya ingin menolong saja. Rara, terkadang hewan itu butuh waktu untuk bisa percaya kepada manusia. Jadi, aku tidak salah ya? Enggak kok, kamu nggak salah. Hati kamu sudah baik sekali. Makanya Peri mau ajak kamu untuk ke tempat yang luar biasa istimewa. Tempat apa itu Peri? Penasaran? Penasaran. Tempatnya adalah sekolah hewan ajaib. Wah, pasti seru. Seru banget. Yuk, pegangan yang erat ya. 1, 2, hati-hati. Kemudian Rara dan Peri sampai di dunia fantasi yang penuh warna. Ia berada di sebuah kelas di dalam hutan. Di sana hewan-hewannya bisa berbicara. Dan Rara bertemu dengan Bapak Guru Kelinci. Dan bertemu dengan Mimi, si kucing kecil emas yang lucu. Wah, Rara, akhirnya kita sampai juga. Hai. Kita sekarang berada di sekolah hewan ajaib. Kamu lihat banyak hewan-hewan di sini, mereka semua bisa berbicara. Dan di situ ada Pak Guru Kelinci. Halo Pak Guru Kelinci. Dan Pak Guru Kelinci sudah siap untuk mengajari kita semua di sini. Selamat datang. Wah, percaya bawa teman baru ya? Ayo duduk, kita mulai pelajarannya. Peri, itu kekelincinya beneran bisa ngomong. Aku juga bisa ngomong loh. Aku juga bisa ngomong loh. Tuh, semua hewan yang ada di sekolah ini bisa berbicara, Ra. Asalkan Rara percaya. Dengan pelajaran yang menyenangkan, Rara akhirnya memahami bahwa setiap hewan mempunyai kebutuhannya yang berbeda-beda. Dan setiap hewan juga tidak bisa makan makanan manusia, termasuk kucing. Pelajaran pertama, apa yang dibutuhkan kucing supaya sehat dan bahagia? Makanan, boleh makan makanan manusia kan? Rara, nggak boleh. Kalau makanan manusia itu bisa bikin perutnya kucing sakit.
Iya betul Peri, perutku dan perut Rara itu berbeda. Makananku pun harus berbeda dari manusia. Oh, pantes saja tadi kucingnya pergi. Aku minta maaf ya. Dan tiba-tiba si Mimi kucing perutnya kesakitan. Rara pun panik dan merasa bersalah. Aduh, perutku sakit. Aduh. Itu pasti gara-gara aku. Aku kan cuma mau jadi baik, tapi malah nyakitin. Rara, kalau menyayangi itu bukan hanya memberi makanan aja, tapi juga harus memahami apa yang membuat kucing bisa menjadi sakit, apa yang membuat dia menjadi senang. Kemudian Peri membimbing Rara untuk tenang dan belajar dari situasi yang terjadi. Rara pun berusaha untuk tenang. Aduh, Peri, gimana ini? Tenang Rara, kamu harus ambil hikmah dari pelajaran ini bahwa kamu tidak boleh memberikan makanan sembarangan kepada hewan ataupun kucing yang lainnya. Fakta pertama, kucing itu nggak suka sama makanan manusia. Sahabat, nasi, mie, makan coklat itu tuh berbahaya loh untuk kucing. Karena perut kucing itu berbeda dengan perut manusia, sahabat. Fakta kedua, sahabat tahu nggak kalau kucing itu berkomunikasi lewat ekornya loh. Kalau kamu melihat ekor kucing tegak ke atas, itu tandanya dia sedang senang, sahabat. Tapi kalau kamu melihat ekor kucing mengembang dan berdiri, wah itu tandanya dia sedang marah atau sedang takut atau bahkan sedih, sahabat. Jadi jangan didekati ya kucing saat mereka ekornya sedang seperti itu. Fakta ketiga, sahabat, hewan itu juga punya perasaan loh kayak kita. Mereka bisa merasakan senang, sedih, marah, bahkan takut. Jadi kalau kita mau mendekati kucing atau hewan-hewan, kita harus mendekatinya dengan penuh perasaan. Oke? Nah, sahabat, dengan penjelasan Peri, akhirnya Rara memahami bagaimana cara merawat kucing yang benar, yaitu memberi makanan khusus untuk kucing dan memberikan air yang bersih setiap hari, serta melakukan pendekatan yang lembut serta penuh dengan kasih sayang. Berlahan, si Mimi kucing mulai sehat dan dia kembali aktif, loncat ke sana, loncat kemari dengan riang. Kemudian, Peri Cahaya kembali mengantar Rara ke dunia nyata. Dari perjalanan ini, Rara belajar tentang menyayangi makhluk hidup. Bahwasanya kita menyayangi makhluk hidup bukan karena iba atau karena kasihan, tapi karena pengetahuan, kesabaran, dan melakukannya dengan tepat. Begitu ceritanya. Terima kasih Peri Cahaya. Sekarang aku jadi tahu bahwa menyayangi hewan itu bukan hanya memberi makan saja, tapi juga harus memahami makanan apa yang baik dan aman untuk mereka. Betul Rara, karena kamu sudah tahu kalau menyayangi hewan itu perlu mengetahui semuanya dengan tepat, maka pekerjaan Peri di sini sudah selesai deh tugasnya. Kalau gitu Rara, Peri pamit dulu ya. Oke Peri. Dadah. Dadah. Wah, sahabat, kita nyanyi bareng yuk. Semua tangannya diangkat ke atas, digoyang-goyangkan. Nah, betul kayak Rara. Rara, ada kelinci nih. Iya. Halo kelinci. Wah, banyak hewan-hewan yang lain juga, Ra. Iya. Kita nyanyi bareng ya. Cicip cicip cuit, cicip cuit burung bernyanyi. Tok tok petok petok tok petok petok ayam bertelur. Wek 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 wek
Aku pun ikut senang. Sekali lagi ya sahabat, tangannya jangan lupa digoyang-goyang. Cuit burung bernyanyi. Petok ayam bertelur. Wek berenang. Sapi berendam, kambing pun ikut senang. Ayo kawan, kita bersama adalah satwa. Ayo macan kijang, gajah juga dijaga. Jangan ditembak, bersihilah, jangan diburu. Sayangilah, lindungilah semua satwa ciptaan Tuhan. Semua satwa ciptaan Tuhan. Hai sahabat Cahyo. Kalian tahu nggak sih? Ternyata setiap hewan itu punya kebiasaan makan yang berbeda-beda loh. Yuk kita kenalan sama 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Bayangkan ya sahabat, seekor singa bisa makan hingga sekitar 7-10 kg daging dalam sekali makan. Wah, banyak juga ya. Terus ada hiu yang bisa mendeteksi bau darah dari jarak yang sangat jauh. Kayak detektif di laut ya. Dan ada juga elang yang bisa melihat mangsanya dari ketinggian yang jauh sekali. Matanya super jeli banget. Sekarang kita pindah ke hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kelinci yang lucu itu memang sering makan sepanjang hari supaya pencernaannya tetap sehat. Makanya sering ngemil nih. Hehehe. Kalau sapi, unik banget. Mereka punya 4 bagian perut dan mengunyah makanannya berkali-kali. Nah, kalau gajah, siap-siap ya. Dalam sehari mereka bisa makan hingga 100-150 kg tumbuhan. Wah, besar banget nafsu makannya. Sebesar badannya. Terakhir, ada hewan omnivora, yaitu hewan yang makan berbagai jenis makanan. Misalnya beruang, mereka suka makan madu, tapi juga doyan ikan dan buah. Terus ada ayam, mereka makan biji-bijian, tapi juga suka serangga kecil. Dan monyet, selain makan buah, mereka juga kadang makan serangga atau telur. Nah sahabat, sekarang jadi tahu kan kalau karnivora itu hewan pemakan daging, herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora itu hewan yang makan berbagai macam makanan. Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini ada yang lebih seru lagi. Tetap di Cahyo, cerita anak Indonesia. Yo, yo, yo. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde single girl in a fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your darling. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there. Hanky panky.
lagi di Cayo Cerita Anak Indonesia. Yo yo yo. Wow. Sahabat, tadi sudah lihat ya penampilan dari SDN Malaka Jaya 01 gimana, keren gak? Wow. Dan hari ini kita udah dengerin cerita dari Kak Maulana ya. Ternyata dari cerita tadi kita jadi belajar ya sahabat, kalau mengasihi hewan itu nggak cukup cuma dengan niat baik aja, tapi harus disertai dengan pengetahuan dan cara yang tepat sahabat. Jangan sampai malah salah terus hewannya sakit. Padahal kita kan mau menyayangi hewan ya kan sahabat. Seru sekali ya sahabat Cayo hari ini, bener nggak? Wow, kalau kamu pengen yang seru-seru lagi sahabat, jangan lupa ya untuk nonton terus Cayo Cerita Anak Indonesia. Sampai ketemu di episode minggu depan. Untuk para kicau mania masih bersama Enggar Boy Gang Barinas Yau Labana Aliau Ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Ora mangan lan duwe gaji bulanan, lah wong dudu tak kantoran. Tonggo-tonggo padha isin yen kepethuk isih esuk. Aku wis ngelos manuk, lungguh ndothok nyumet rokok.